Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, para pelayan Injil semuanya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membahas kembali kitab Daniel 10 sampai dengan ke-12. Saya ambil dari Daniel 12 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kitab Daniel pasal 10 sampai dengan yang ke-12, di mana menceritakan tentang seorang Daniel yang erat hubungannya dengan kesetiaan, ketekunan, dan memiliki integritas. Sebab di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, Daniel muncul sebagai seorang anak muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah-tengah kegelapan. Itu dikatakan di Daniel 12 ayat yang ketiga. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Daniel adalah seorang yang sangat-sangat tekun berdoa, saudara. 3 kali dia naik ke suatu rumahnya untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dan Daniel banyak mengalami penglihatan-penglihatan. Daniel tidak hanya dikaruniai oleh Allah untuk memahami, menafsirkan mimpi dan penglihatan, namun beberapa kali malaikat mengumumkan kepada Daniel untuk mendapatkan pemahaman yang istimewa bagi Daniel. Dan Nabi Daniel harus bekerja sama dalam proses ini dan dia harus tetap terjaga, saudara. Saudara, dalam Daniel 11 adalah bab yang paling sulit untuk ditafsirkan secara berbeda. Konflik yang melibatkan kekuatan dunia, kerajaan-kerajaan yang bersejarah, dan juga ada makhluk-makhluk rohani. Terjadi peperangan di situ, saudara. Dan kehendak Allah kita tahu memang pasti selalu di dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan berarti tanpa oposisi, dan kedaulatan Tuhan mengendalikan sejarah. Saudara, di Daniel 12 ayat 9 tadi berkata, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Saudara, dikatakan termaterai sampai pada akhir zaman. Saudara, saya percaya pada masa pengangkatan sebelum tribulation, di mana antikris akan mempersiapkan dan berkuasa 3,5 tahun lamanya. Dan pada waktu antikris kemudian berkuasa 3,5 tahun yang kedua, di mana dia mulai memegang kendali dunia, dan orang-orang yang tidak mau menyembah dia, mereka semuanya akan dikejar dan dibunuh. Pada saat itulah perang sedang berkecamuk, dan pada saat itulah Tuhan Yesus kemudian mengambil over tahta di atas bait suci. Saudara, tadi dikatakan bahwa banyak orang disucikan dan dimurnikan, dan tidak ada seorang yang fasik yang dapat memahami rencana Tuhan, tetapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Dengan kata lain, saudara, kehidupan rohani kita sangatlah penting. Kehidupan rohani kita yang sekarang sangatlah menentukan apa yang akan terjadi di kehidupan rohani kita di masa yang akan datang, saudara. Saudara, saya mau berkata, jangan mengabaikan kehidupan spiritual seseorang, karena sehari saja kita tanpa doa, maka dapat dengan mudah menjadi hari-hari yang hilang di dalam hidup kita. Kita juga perlu adakan doa dan puasa, mungkin puasa pemulihan, puasa untuk berpantang makanan, perlu juga mungkin puasa dari pekerjaan-pekerjaan yang berlebihan, keasikan dengan hal-hal materi, saudara. Dan kita harus menjalani hidup kita penuh di dalam hadirat Allah, agar kita bisa menjadi bijaksana. Dan dikatakan di firman Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hariku supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Kita harus belajar bijaksana dalam kehidupan ini, saudara. Dan kita belajar dari Daniel. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.